Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita lanjutin materi yang kemarin, dimana kita setelah sudah memiliki rasa percaya diri, punya kemantapan hati untuk mengambil peluang-peluang yang ada. Nah, biasanya menjadi masalah baru ini, karena bisa menangkap peluang itu sebuah hal yang baik, tapi saat kita terlalu mudah mengambil peluang yang hadir, itu juga kadang menjadi masalah karena akhirnya jadi banyak sekali kerjaan yang kita harus tanggung. Nah, di situ pertama yang saya mau sampaikan yaitu adalah kalau memang udah ini ya, fokus aja, memang sudah overload ya, fokus aja dan berani berkata tidak. Nah, tapi terkadang kan udah terlanjur beberapa banyak gitu ya yang kita ambil, atau bahkan satu aja peluang yang kita ambil itu sudah membuat kita melakukan berjuta kegiatan atau berjuta kesibukan gitu ya, yang membuat kita bingung harus kayak gimana biar tetap produktif. Karena jebakannya adalah seperti ini, jika kita terlalu banyak kegiatan, akhirnya beberapa tuh kadang kegiatan itu tertunda. Nah, penundaan ini atau mungkin nggak sengaja menunda akhirnya menjadi sebuah ketertundaan kan. Nah, itu menjadi hal urgent. Nah, ini kemarin kita bicarain tentang Patrick Eisenhower ya. Patrick Eisenhower, seorang presiden Amerika yang sangat produktif. Beliau menciptakan hal kayak gini lah ya, sepele, sederhana, tapi filosofinya dalam. Ini penting, tidak penting, urgent, tidak urgent. Nah, kita juga untuk tetap produktif, teman-teman harus bisa membedakan apa itu urgent ya, apa itu mendesak urgent, apa itu important alias penting. Bedanya apa? Karena kalau kita nggak bisa membedakan itu, kita akan terjebak seperti pada biasanya manusia beranggapan, yaitu anggapan apa? Anggapan yang salah adalah merasa bahwa semua hal yang urgent itu penting. Semua hal yang urgent itu penting, itu salah. Itu anggapan yang salah. Karena ternyata justru Eisenhower bilang, sesungguhnya yang urgent itu jarang sekali hal yang penting. Atau ini mungkin kalau ada yang ngerti apa narasi lebih tepatnya, silahkan disampaikan di komentar ya. Saya juga lupa ingat, tetapi yang saya tangkap seperti itu, atau mungkin saya juga ada lupa dikit, maklum lah ya. Intinya gini, bahwa yang penting itu kadang hal penting itu nggak urgent. Maksudnya hal penting itu seharusnya jangan terlalu urgent. Biar apa? Biar kita khusyuk atau bisa penuh konsentrasi dalam mengerjakannya. Kalau udah jadi urgent, biasanya hal itu sudah tidak menjadi penting lagi. Contoh, olahraga itu penting, tapi saat kita sudah terlanjur sakit, olahraga itu sudah nggak jadi hal penting lagi. Ya kalau udah terlanjur sakit ya jangan olahraga dulu, justru istirahat, bed rest ya. Nah, kayak gitulah ya. Jadi udah nggak penting lah, dia kehilangan kepentingannya saat ditunda, akhirnya jadi urgent. Nah, urgent karena kita butuh olahraga sesegera mungkin, tapi kita tetap menundanya, akhirnya lewat. Nah, saat urgent itu terjadi, sebenarnya hal itu tidak benar-benar penting. Harusnya dari dulu sebelum hal penting itu tadi, yaitu olahraga tadi, itu menjadi penting. Terus, kalau ditanya contoh dari hal urgent tapi nggak penting apa? Urgent tapi nggak penting. Nah, kalau saya biasa memberikan contoh itu BAB. Sorry, biar rada melek ya. Ngomonginnya rada jorok. BAB itu, kalau saya tanya, BAB penting nggak? Penting lah. Kalau nggak BAB bisa jadi penyakit. Nah, inilah asal muasal jebakan tentang anggapan bahwa yang urgent itu pasti penting. Ini nih, yang menjebak tuh ini. Kenapa? Karena berarti teman-teman belum bisa membedakan antara yang urgent dan penting, antara yang urgent atau mendesak dan yang important atau penting. Kita akan bahas nanti. Tapi saya mau bedah dulu ya, biar teman-teman nangkep lebih
nancep gitu ya. BAB itu penting. Saat ditanya kenapa penting, ya kalau nggak BAB bisa sakit. Nah, sebenarnya bisa sakit itu adalah definisi dari urgent. Jadi gini, saya jelaskan lebih membumi lah ya. Ini bahasa saya sendiri dan saya memahami dengan definisi yang cukup sederhana. Gini, penting itu adalah hal-hal yang jika Anda kerjakan, dia memberikan dampak positif di kehidupan kita yang akan datang. Itu namanya penting. Bedanya urgent apa? Urgent atau mendesak adalah sebuah kegiatan yang kalau tidak kita lakukan segera, dia akan menimbulkan masalah atau hal negatif atau dampak negatif. Jadi fokusnya urgent ini kita hanya lari dari hal negatif, lari dari keburukan. Kalau penting, ini mengejar sebuah kebaikan. Berarti sebenarnya dalam hidup ini harusnya kita banyak melakukan hal-hal penting, bukan melakukan hal-hal urgent. Kalau kita melakukan hal-hal urgent, akhirnya kita malah sibuk, bukan produktif. Ya, nanti kita akan membahas gimana caranya meletakkan urgent penting, urgent tidak penting gitu ya. Tapi sekarang ini filosofinya dulu biar teman-teman memahaminya. Nah, kebanyakan manusia itu kenapa nggak sukses-sukses? Karena di dalam hidupnya dia terlalu banyak melakukan hal-hal urgent. Karena kenapa hal urgent itu mengecoh kita? Karena dia itu dipengaruhi oleh waktu dan dipengaruhi oleh sebuah hal negatif. Nah, sedangkan 80% manusia 80% motivasinya, ini 8 dari 100 manusia ini ada 80 orang yang motivasinya lebih besar karena menghindari kesengsaraan atau penderitaan. Dan biasanya besar itu tuh berapa? Besar itu sampai 80% juga gitu ya. Jadi 80% manusia, 80% motivasinya itu dari meninggalkan penderitaan atau kesengsaraan. 20%-nya baru mengejar kenikmatan. Akhirnya hal urgent ini serasa lebih penting untuk dilakukan. Kenapa? Kalau nggak dilakukan aku akan dapat celaka, aku dapat bahaya, aku dapat malapetaka gitu lah ya. Aku kalau ini dihukum nanti. Makanya harusnya bukan menjadikan hal urgent serasa penting. Kalau teman-teman pengen sukses, jadikanlah hal yang penting serasa urgent. Jadi kita terburu-buru melakukan hal penting harusnya. Maksudnya terburu-buru menyegerakan ya, bukan buru-buru terus akhirnya nggak khusyuk. Enggak, bukan. Tapi maksudnya menyegerakan hal-hal yang penting untuk dilakukan. Bukan mementingkan hal yang mendesak untuk dilakukan. Akhirnya, karena kenapa? Karena kemendesakan ini biasanya terjadi karena penundaan-penundaan kita sendiri. Seandainya itu dilakukan sejak dulu-dulu, dia nggak akan jadi urgent. Yang akhirnya membuat pilihan kita saat memilih, ini ada hal penting nih, aku harus ketemu seorang konglomerat. Tapi aku harus nyelesain tugas ini nih. Tahu gitu kemarin aku udah kerjain. Kalau kemarin aku udah kerjain, harusnya aku bisa nih ketemu konglomerat. Nah, ketemu konglomerat itu hal penting nih, karena bisa berdampak positif pada kehidupan kita yang akan datang. Tapi karena kita lebih takut atas konsekuensi negatif sebuah keurgenan atau kemendesakan, akhirnya kita lebih berat melakukan kemendesakan tadi, melakukan hal urgentnya tadi. Nah, kebanyakan manusia ini terjebak pada hal-hal tersebut banyak banget, sehingga hal penting dalam kehidupannya tidak terlaksana, bahkan mungkin tidak pernah dilakukannya seumur hidup. Itu adalah jawaban-jawaban dari banyak orang-orang tua lah ya. Orang tua mungkin 70 tahun, 60 tahun itu kalau ditanya,
Apa yang kamu sesali dalam hidupmu? Itu kebanyakan menjawab kayak gini. Yang aku sesali adalah aku belum sempat melakukan apa yang seharusnya penting untuk aku lakukan di masa muda. Kenapa? Karena saat muda dia terlalu banyak melakukan hal yang pertama urgent, meskipun nggak penting, sehingga dia hidup hanya untuk tidak kalah. Iya kan? Urgent itu kan hanya untuk menghindari hal negatif kan? Berarti kan hidup hanya untuk tidak kalah. Ya bener, nggak kalah. Hidupnya nggak kalah. Nggak jatuh, nggak macem-macem. Tapi membuat penyesalan. Kenapa? Karena harusnya dia menang dengan melakukan hal-hal penting. Harusnya dia menang dengan melakukan hal-hal yang penting. Kalau penting ini kan mengejar sebuah dampak positif di kemudian hari. Itu kan menyongsong kemenangan kan? Filosofinya penting itu kan menyongsong kemenangan. Bahkan di masa muda banyak sekali anak muda bukan cuma melakukan hal urgent saja, tapi melakukan hal yang tidak urgent juga tidak penting. Hanya karena apa? Hanya karena kesenangan. Jadi dia melakukan hal-hal yang sebenarnya boleh enggak, boleh iya gitu. Jadi hal mubah terlalu banyak itu ya membuat kita menyesal juga. Dulu aku terlalu banyak main game. Udah lagi tuh main gamenya bukan yang menghasilkan pula. Ya cuma buat seneng-seneng aja. Ternyata kesenangan itu cuma sesaat. Ternyata saya mengejar kesenangan sesaat untuk penderitaan jangka panjang, penyesalan jangka panjang gitu ya. Banyak sekali. Oh ternyata dulu aku terlalu banyak kerja hanya untuk mengumpulkan harta-harta yang aku inginkan saja. Ternyata setelah tua aku paham, ternyata yang aku kejar itu bukanlah kepemilikan barang-barang mewah, tapi sustainability atau keberlanjutan kehidupan saya yang lebih baik. Saya lupa bahwa hidup akan menjadi melemah, fisik melemah, tenaga melemah, terus macam-macam lah ya melemah, yang mana seharusnya saat semua sudah melemah aku harusnya sudah nggak harus bekerja lagi. Harusnya dulu hal yang aku lakukan adalah berinvestasi, bukan berfoya-foya. Misal kayak gitu. Foya-foya itu kan hal mubah, hal yang boleh iya boleh enggak dilakukan pun enggak masalah. Cuma anak muda selalu bilang mumpung muda nikmati aja, nanti nyesel. Kebalik, banyak orang tua yang menyesal karena masa mudanya terlalu banyak dinikmati sehingga masa tuanya tidak bisa dinikmati. Padahal harusnya tua itu adalah masa menikmati kehidupan, dan muda adalah masa menikmati perjuangan, menikmati menikmati kuatnya fisik, menikmati cemerlangnya pikiran dan segala hal yang ada di dalam kemudaan kita gitu ya. Kebeliaan kita itu ada apanya? Oh, ada energi, ada semangat di sana, ada optimisme. Itu pakai. Dan foya-foya nggak butuh itu. Foya-foya cuma butuh duit. Sedangkan masa tua Anda yang jauh lebih butuh duit, Anda masih harus perjuangkan dengan semangat, energi, terus cemerlangnya pikiran. Sedangkan Anda sudah mulai menurun kualitas fisiknya dan sebagainya. Meskipun tetap harus kita jaga, walaupun kita tahu bahwa penuaan itu pasti, menua itu pasti, kita nggak tambah muda, kata Bang Ogut gitu ya, kita nggak tambah muda. Ya udah, ayo lakukan hal-hal yang penting, bukan hanya yang urgent. Terus gimana? Jadi sebenarnya harusnya kalau kita mengerti hal ini, kita sebisa mungkin menghindari hal urgent. Dengan cara apa? Dengan cara nanti kita bahas deh ya di video selanjutnya ya, biar tersegmen enak lah ya. Jadi intinya sekarang saya kasih filosofinya aja. Jadi sebenarnya harusnya kita jauh-jauh dari hal urgent. Maksudnya jauh itu gimana? Hal yang kalau kita biarkan nanti dia akan menjadi urgent. Urgent itu maksa loh. Urgent itu mendesak kan, memaksa kita untuk wah, mau nggak mau harus sekarang nih.
kemarin gak sempet kok gara-gara aku ngerjain yang lain yang sebenarnya juga nggak penting juga. Akhirnya wah ini harus beres nih. Waduh tugas kuliah misal, waduh tugas kuliah, waduh tugas kerjaan nih harus beres ini. Akhirnya kita cuma berpindah dari hal mendesak ke mendesak lainnya, nggak pernah ada penting-pentingnya. Karena ingat lagi, hal yang tadinya penting saat dia menjadi mendesak, kadang dia kehilangan esensi pentingnya. Ya kayak olahraga tadi, udah nggak jadi penting lagi, udah terlambat, tapi tetap harus dilakukan. Contoh gini, saat dulu kita mengabaikan, misal dalam bisnis, kita mengabaikan gini, kita bikin sebuah, ini kesalahan saya sendiri. Kesalahan saya sendiri, mohon maaf. Ya saya juga sebenarnya ngomong ini karena saya belajar untuk menyelesaikan masalah saya sendiri, ya mohon maaf lah ya kalau teman-teman merasakan kezaliman dari saya. Ada yang merasa terzalimi karena apa? Karena pernah saya membuka sebuah pre-order apa gitu ya, membuka pre-order tapi saya menunda-nundanya untuk mengerjakannya sehingga terlambat. Tapi nah itu kan udah nggak jadi penting tuh. Dulu harusnya aku kerjakan dengan segera untuk mendapatkan manfaat lebih besar dari itu. Aku mendapat manfaat, aku juga dapat manfaat, misal uang misalnya. Misal uang. Aku jual sebuah hal pre-order, akhirnya kan terlambat. Nah, saat terlambat, aku tetap harus lakuin itu, padahal udah nggak ada uangnya. Sedangkan perusahaanku lagi butuh-butuhnya duit. Harusnya kan aku fokus untuk nyari duit yang baru. Tapi gara-gara aku lupa melakukan apa yang harus, bukan lupa ya, atau menunda apa yang seharusnya dulu aku lakukan dengan segera, tapi nggak aku lakukan, akhirnya aku harus tetap lakuin itu meskipun udah nggak ngasilin duit lagi. Udah nggak penting kan? Udah nggak penting, dia hanya urgent. Dia hanya mendesak untuk dilakukan dan harus dilakukan. Urgent itu harus dilakukan karena berkaitan dengan waktu. Urgent itu biasanya jeda, wah tinggal dikit atau bahkan sudah terlewat, udah telat. Tetap harus lakuin, mau nggak mau. Tetap harus ditunaikan, itu sebuah kewajiban. Hal urgent itu liabilitas. Liabilitas itu beban. Hal penting itu aset. Aset karena dia menghasilkan. Kalau kita belajar investasi kan ada liabilitas, ada aset kan. Aset itu semua hal yang membuat kita menghasilkan sesuatu. Kalau liabilitas itu adalah hal yang kalau kita miliki malah dia mengambil penghasilan kita, menggerus penghasilan kita. Nangkep lah ya, nangkep ya, semoga nangkep. Aku rada bulet-bulet karena memang ini saya pun memahaminya tidak semudah ini sebenarnya. Saya bolak-balik nonton YouTube, baca buku tentang tema ini aja, tema esensinya metrik Eisenhower. Kalau cuma jelasin metriknya mah gampang, tapi kalau teman-teman nggak dapat esensinya, ini pasti dibuang, pasti nggak kepake, karena ngerasa nggak penting. Nah ini aku bikin, ini penting untuk dilakukan nantinya, dengan memahami esensinya, dengan memahami filosofinya, gitu ya. Hal urgent jarang menjadi hal urgent biasanya nggak penting, dan hal penting jarang menjadi urgent. Karena saat dia menjadi urgent, dia sudah kehilangan esensi kepentingannya, atau udah hilang pentingnya tuh udah hilang. Jadi jangan sampai hal-hal penting yang harusnya Anda lakukan menjadi urgent. Udah terlanjur tua, dulu harusnya aku pas tua bisa hiking naik gunung atau aku bisa kerja keras untuk menghasilkan warisan kepada anak cucu misal. Saat itu udah tua, itu udah nggak jadi penting-penting amat. Kenapa? Karena saat kita lakukan mungkin nggak sengefek itu, nggak seberdampak waktu dulu seharusnya dulu dilakukan. Saat dulu dilakukan dampaknya akan luar biasa hebat. Saat terlambat dilakukan dia sudah nggak jadi penting-penting amat gitu. Jadi yuk kita lebih aware sama hidup kita.
Jangan sampai kita menunda-nunda lagi. Menunda, nanti kita bahas kenapa kita menunda-nunda pekerjaan dan gimana cara mengatasinya, salah satunya dengan ini gitu ya. Jadi nanti kita harus kodifikasi, nah itu nantilah ya, nanti kita kodifikasi pakai ini, dan mana yang penting untuk dilakukan segera, mana yang urgent untuk bisa dibuang, didelegasikan. Nah urgent itu bisa didelegasikan, nggak harus kita lakukan sendiri. Terima kasih, gitu aja, semoga bisa ditangkap meskipun mohon maaf kalau rada muter-muter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.